Hari ini saya akan membahas tentang manusia roh dan manusia jasmani. Dulu awalnya saya sempat bingung, apa sih yang dimaksud manusia roh? Apa sih yang dimaksud dengan jasmani? Apakah misalnya ketika kita merasa takut, ketika kita merasa kita ini misalnya mengalami sesuatu hal yang membuat kita takut, gelisah, apakah itu roh kita yang bermasalah? Tetapi setelah paham bedanya antara manusia roh, manusia jasmani, saya kemudian menjadi paham, oh ternyata seperti ini bedanya. Nah, hari ini kita akan melihat apa perbedaan manusia roh, manusia jasmani. Seperti yang kita tahu selama ini, tubuh kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, bagian yang terluar yang dari tubuh kita adalah tubuh yang bisa lapar, bisa sakit, bisa kita harus ke belakang membuang zat sisa dan segala macam. Dan yang tubuh ini yang paling lemah. Kenapa lemah? Contohnya aja seperti pandemi seperti ini. Tubuh kita yang menurut kita gagah, menurut kita sehat, menurut kita kuat, kalah sama benda yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata. Dan yang luar biasanya, benda yang tidak bisa dilihat oleh mata itu melumpuhkan hampir seluruh dunia. Jadi bayangkan tubuh kita ini yang kita merasa kuat, ternyata tubuh kita ini sangat lemah, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Tapi sebagian besar orang berfokus pada di tubuh yang terlihat kuat padahal sebenarnya lemah. Kita berusaha tubuh kita tampil baik dengan cara mungkin kita berdandan, merias diri kita, memperhatikan apa yang kita pakai. Tetapi kita melupakan satu hal yang esensi, yaitu manusia roh. Ayat pertama adalah ketika Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Nah, ketika kita berbicara tentang debu tanah, itu berbicara tentang tubuh jasmani kita. Tubuh jasmani kita itu terdiri dari debu tanah. Buktinya apa? Di dalam ilmu pengetahuan dibuktikan bahwa unsur terbesar di dalam tubuh manusia itu adalah karbon. Nomor satunya adalah air, dan di dalam air itu ada oksigen. Tetapi itu kan kita tidak bisa lihat dengan mata. Nah, tetapi unsur karbon itu bisa kita lihat dengan mata. Di dalam tubuh kita, unsur terbesar di dalam tubuh kita adalah karbon. Dan di dalam tanah, unsur terbesarnya pun adalah karbon. Makanya kenapa ketika kita meninggal, kita dikebumikan, itu artinya tubuh kita kembali kepada tanah, menyatu dengan tanah, karena unsur kimianya adalah karbon. Kemudian yang kedua, lalu dia yang dalam hal ini Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Ini ketika Tuhan menghembuskan nafas, itu berarti Tuhan sedang memasukkan roh ke dalam manusia tersebut. Dan manusia itu menjadi makhluk hidup. Dari ayat ini kita bisa melihat kalau seandainya manusia hanya terdiri dari debu tanah dan Tuhan tidak menghembuskan rohnya, maka manusia itu tidak akan menjadi makhluk hidup. Maka manusia ini hanya sekedar boneka yang terbuat dari debu tanah. Dan yang luar biasanya Tuhan menghembuskan nafas sehingga dia menjadi hidup. Apa buktinya kalau di dalam kita ini ada roh? Coba Bapak Ibu lihat, di seluruh dunia, mulai dari kota sampai ke pelosok, atau dari zaman dulu sampai zaman sekarang, yang namanya manusia itu pasti selalu ada yang disembah. Apapun itu. Mungkin dulu orang menyembah pohon, orang dulu menyembah matahari, orang menyembah dewa-dewa. Artinya apa? Artinya manusia ini menyadari bahwa di dalamnya ada kehidupan dan di luar sana ada kehidupan yang mengatur dirinya. Itulah bedanya kita dengan hewan atau binatang. Pernah nggak Bapak Ibu lihat misalnya ada kucing nyembah singa misalnya seperti itu? Nggak ada Bapak Ibu. Atau ada kelinci nyembah siapa kayak gitu? Nggak ada. Tetapi kalau manusia dimanapun dan dia dari asal manapun, dia pasti ada sesuatu yang disembah. Kemudian yang kedua lagi, kalau kita berlaku kasar kepada sesama, misalnya saya berlaku kasar kepada Pastor Raymond, pasti di dalam hati kecil kita ini pasti ada merasa, oh ini sesuatu yang salah. Tetapi
Itu juga yang membuat membedakan kita dari binatang atau dari hewan. Yang dari hewan kalau singa makan domba nggak masalah, dia tidak akan merasa bersalah karena memang itu sifatnya. Nah, dari kedua hal itu kita bisa melihat, oh ternyata ini yang membuat kita berbeda dari yang lain. Di dalam kita ada roh, di dalam kita ada roh kehidupan yang dihembuskan oleh Tuhan itu sendiri. Dan yang luar biasanya adalah di Kejadian 1 juga disebutkan Tuhan menciptakan kita itu serupa dengan gambarnya. Tuhan menciptakan kita itu awalnya kekal. Tetapi karena ada kejatuhan Mas Adam di dalam Kejadian 3, maka semuanya berubah. Ketika Mas Adam jatuh ke dalam dosa, hal pertama yang terjadi adalah kematian roh. Kejadian 2 ayat 17, tetapi dari pohon pengetahuan baik dan jahat engkau tidak boleh memakannya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Ini yang Tuhan katakan ketika Adam jatuh ke dalam dosa, yang pertama mati adalah rohnya. Ketika Adam makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, saat itulah roh Adam mati. Kemudian ketika roh Adam mati, maka efek berikutnya adalah jiwa Adam terganggu. Dalam artian pikiran, perasaan, kehendaknya menjadi fokus pada diri sendiri. Di Kejadian 3 ayat 10, Adam menjawab, ketika aku mendengar suaramu di taman, aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika Kejadian 1 dan Kejadian 2, berarti kan saat itu Adam posisinya sudah telanjang. Tetapi dia tidak fokus sama dirinya sendiri. Dia fokus hanya sama Tuhan. Dia fokus bergantung sama Tuhan. Dia tidak melihat dirinya. Dia hanya bersama Tuhan, melayani Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh. Tetapi begitu dia jatuh ke dalam dosa, fokusnya berubah. Fokusnya menjadi fokus pada diri sendiri. Coba kita lihat juga di dalam kemarin Pastor Raymond sempat bahas tentang perbuatan daging yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Perbuatan daging itu nyata, yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kalau kita lihat perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan sama Paulus, itu semua berfokus sama diri sendiri. Kenapa manusia berzina? Karena dia ingin membuat dirinya ingin merasakan hal sesuatu yang enak untuk dirinya sendiri. Kenapa manusia penyembah berhala? Karena ketika manusia menyembah berhala, manusia berharap mendapatkan sesuatu dari berhala itu. Kenapa manusia melakukan persaingan? Karena supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Kenapa manusia membunuh? Karena dia merasa orang itu merugikan dirinya. Jadi yang namanya perbuatan daging itu berfokus sama diri sendiri. Jadi ketika jatuh ke dalam dosa, maka saat itulah pikiran, perasaan, kehendaknya fokus pada diri sendiri. Kemudian satu contoh lagi Bapak Ibu, apa buktinya kalau kita ini telah jatuh ke dalam dosa? Kita pengalaman saya sendiri, saya punya anak kecil umur 5 tahun. Nah, ketika anak ini melakukan salah, ketika saya tegur tanpa ada yang ngajarin, dia menyalahkan orang lain. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh ternyata sebelum anak ini mengenal dosa, di dalamnya sudah ada bibit dosa. Makanya ketika membaca Kejadian ini, ada makan kemudian dia nyalahin Hawa. Nah sama, saya teringat ketika saya marahin anak saya, menegur anak saya, dia bilang, oh papa sih kayak gini. Loh kok mirip ya, saya pikir seperti itu. Padahal kita tidak pernah ngajarin seperti itu. Nah kemudian di kehendak juga manusia jadi bingung karena dia berfokus sama diri sendiri. Dia merasa, oh aku harus melakukan ini, itu. Sehingga dia tidak berfokus lagi sama Tuhan. Kemudian yang ketiga, tubuhnya menjadi tidak kekal. Kita yang seharusnya mempunyai tubuh kekal yang tanpa sakit, tanpa penderitaan semuanya,
enak, tapi karena Mas Adam jatuh ke dalam dosa membuat tubuh kita menjadi mati, tubuh kita bisa menjadi sakit, tubuh kita bisa merasakan sesuatu yang tidak enak. Kemudian karena Adam jatuh ke dalam dosa, makanya kita kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 1, inilah catatan silsilah Adam. Pada hari Elohim menciptakan manusia, Dia telah menciptakannya serupa dengan Elohim. Kemudian di ayat 3-nya dikatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki yang serupa dengan citra dirinya, lalu diberi nama Set. Lihat perbedaannya Bapak Ibu. Adam diciptakan serupa dengan Elohim, tetapi ketika Adam mempunyai anak, anak itu diciptakan serupa dengan citra dirinya Adam. Ini yang membuat kita kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Ketika Adam awalnya diciptakan sempurna dan dia jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu diwariskan kepada anaknya dan sampai kepada kita. Inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Karena rohnya mati, karena roh kita mati, karena roh Adam mati, maka roh kita pun mati. Ini buktinya. Paulus mengatakan, kamu dahulu mati dalam kesalahan, kamu dahulu telah mati dalam kesalahan dan dosa. Kita ini sudah mati, roh kita sudah mati. Bahkan ketika kita belum melakukan dosa pun, roh kita sudah mati. Kenapa? Karena kita mewarisi roh Adam yang sudah mati. Kemudian Efesus 2 ayat 2, ketika kamu hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi oleh kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Kemudian ayat 3, dahulu di antara mereka kita semua juga hidup di dalam nafsu kedagingan karena menuruti keinginan kedagingan dan pikiran yang jahat, bahkan sesungguhnya kita adalah anak yang patut dimurkai seperti mereka juga. Paulus mengatakan kita ini sudah mati karena kita sudah dikuasai oleh penghulu angkasa, dan kita juga termasuk dalam anak-anak yang patut dimurkai sama seperti mereka juga. Roh kita sudah mati, kita kehilangan roh Tuhan. Ketika kita belum mengenal Tuhan, ketika kita belum percaya Kristus, roh kita ini sudah mati. Tetapi kabar baiknya adalah, namun Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita melalui kasih-Nya yang besar. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Amin. Karena anugerah kamu telah diselamatkan. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus di surga. Ini kabar baiknya, ini anugerah Tuhan. Namun Elohim yang kaya dan kemurahan telah mengasihi kita, bahkan ketika kita mati dalam kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama Kristus. Ketika kita percaya Yesus, bahkan sebelum kita percaya, Yesus sudah memberikan roh-Nya kepada kita. Itulah yang membuat kita bisa hidup. Roh yang ada di dalam kita ini berbeda dengan roh yang ada di luar sana. Roh yang di dalam kita adalah roh Kristus sendiri. Dan roh itu hidup di dalam kita. Gak cukup sampai di situ, roh itu juga menjamin telah mendudukkan kita bersama Kristus di surga. Inilah kabar baiknya Bapak Ibu. Inilah anugerah Tuhan. Inilah sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Dan ini merupakan satu pengharapan besar. Dan yang ini yang paling luar biasa. Galatia 2 ayat 20,
Aku telah disalibkan bersama Kristus. Artinya apa? Kita telah mati bersama Kristus. Namun aku hidup. Nah, roh kita telah disalibkan bersama Kristus. Roh Adam, roh yang dulunya mati, itu sudah disalibkan bersama Kristus. Dan sekarang kita hidup. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman, yaitu iman dari Putra Elohim yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya bagiku. Tetapi bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Seperti yang kita tahu, ketika Kristus memberikan hidup, artinya Kristus telah memberikan kehidupan ilahi. Atau dalam bahasa aslinya disebut Zoe. Artinya hidup yang penuh berkelimpahan, hidup yang kemenangan, kehidupan ilahi. Jadi kalau sekarang kalau Bapak Ibu merasa hidupnya sekarang biasa saja, mungkin merasa kenapa hidupku penuh pergumulan, kenapa hidupku penuh, tubuhku penuh sakit penyakit. Ini yang perlu Bapak Ibu ingat. Sadari bahwa Kristus yang hidup di dalam kita. Bayangkan Bapak Ibu, Kristus yang punya segalanya, Kristus yang sehat, Kristus yang kaya, Kristus yang bisa melakukan kuasa apapun, Kristus itu hidup di dalam kita. Dia tinggal di dalam kita. Dan seperti yang saya bilang di awal tadi, tubuh kita ini merupakan tubuh yang paling lemah, bagian diri kita yang paling lemah. Nah, karena kita ingat di dalam kita ada roh, yaitu roh Kristus sendiri, itu yang akan mempengaruhi jiwa kita dan saya yakin juga akan mempengaruhi tubuh kita. Kalau ada Kristus yang sehat tinggal di dalam kita, saya yakin dan percaya tubuh kita juga pasti akan sehat. Kalau ada Kristus yang kaya tinggal di dalam kita, saya yakin dan percaya kita pun juga pasti akan kaya di dalam Tuhan. Kalau Kristus yang penuh sukacita ada di dalam kita, saya yakin dan percaya hidup kita juga akan pasti penuh dengan sukacita. Kemudian Efesus 4 ayat 4 ini juga kabar baik. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu pun telah dipanggil dalam satu pengharapan yang ada dalam panggilanmu. Efesus 4 ayat 5, kita dan Kristus satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Elohim dan Bapa dari segala sesuatu yang ada di atas segala sesuatu dan melampaui segala sesuatu, bahkan di dalam kamu semua. Kita bersama Kristus, kita juga disebut tubuh Kristus. Kita berada di dalam satu tubuh, satu roh. Ini kabar baiknya. Kita hidup di dalam roh. Dan roh itu pun hidup di dalam kita. Jadi jangan lagi merasa, oh kenapa selama ini aku hidup dalam kedagingan ya, kenapa aku selama ini hidup di dalam dosa ya. Cara satu-satunya adalah ini Bapak Ibu. Bagaimana cara hidup di dalam roh adalah sadar. Banyak dari kita itu tidak sadar bahwa Kristus hidup di dalam kita. Coba mulai dari sekarang atau mulai dari besok, setiap bangun pagi, lakukan hal ini. Sadari bahwa Kristus hidup di dalam kita. Sebelum melakukan aktivitas atau mungkin saat beraktivitas atau mungkin nanti ketika masalah datang, sadari bahwa Kristus hidup di dalam kita. Kalau kita lagi sakit, ketika kita mau pergi ke dokter, ketika kita mau minum obat, lakukan ini, sadari. Sadari bahwa Kristus hidup di dalam kita. Ketika kita minum obat, kita berkata, saya yakin dan percaya obat ini diberkati Tuhan, dokter ini juga diberkati Tuhan, dan saya menyadari ada Kristus yang sehat hidup di dalam kita. Satu hal terakhir Bapak Ibu, roh yang ada di dalam kita itu roh yang sempurna. Tinggal bagaimana kita menyadari roh yang sempurna itu menuntun kehidupan kita. Bagaimana roh yang sempurna itu menguasai pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bagaimana roh yang penuh kuasa itu bisa mempengaruhi tubuh kita, membuat tubuh kita sehat, kita diberkati, kita bisa melakukan apapun karena ada roh yang penuh kuasa itu di dalam kita. Dan yang terakhir dari saya Bapak Ibu,
ingat ini, sadari bahwa Yesus ada di dalam kita. Dia berkuasa mengubahkan pikiran, perasaan, kehendak kita. Dia juga berkuasa untuk merubah apapun yang terjadi di dalam tubuh kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.